Ya. Mohon maaf teman-teman, perjuangan kalau marah sama saya harus speak up. Mereka membuat madu tidak dengan real madu. Campuran gula. Ini habis ini saya dimusuhin nih. Dicampurnya dengan fruktosa, dengan sakarosa. Ada yang lebih gila lagi, gula tebu. Ya. Apa nggak naik itu indeks glikemik dalam tubuh kita? Jadi, kalau kamu mau minum madu, jangan percaya iklan. Iklan itu bisa dibikin. Oke ya, tapi betul-betul memverifikasi betul nggak Asli enggak? asli. Caranya gimana? Makanya saya sangat happy sekali melihat kemajuannya walaupun memang saya jarang bisa kemana-mana ya. Makanya saya sempatkan, Bu, nanti ada yang namanya Rian Ramadan juga, Bu, pasien yang tumor otak, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang udah bisa lari-lari. Oh, Masya Allah, iya kah? Oke, saya datang. Nah, cuman akan ada tambahan karena saya lihat saraf motorik, cara dia merespons segala macam itu masih flat. Dia. Ya saya. Nah, cuman saya yakin kalau kamunya konsisten. Jadi ketika kita bicara masalah, loh kok Bu Ike kadang membolehkan makan apa namanya daging, untuk sebagian orang kadang enggak. Jadi gini, mau kita pilih carnivore, mau kita pilih vegan, mau kita pilih omnivore, itu tergantung dari kondisi fisik masing-masing pasien. Iya. Yang bisa disamakan. Betul. Ya. Ada mungkin yang dia karnivor, tetapi dia justru memberikan efek berbeda. Otot jantungnya jadi keras, kolesterolnya tinggi, atau seperti apa. Ada yang dia apa namanya makanannya vegan saja, tapi masa ototnya kurang, kemudian juga apa namanya energinya tidak terlalu powerful gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita jalani? Melatih nih. Nah, kalau teman-teman Ike bertanya sama saya, Bu Ike masih makan daging nggak? Masih. Bu Ike masih makan sayuran? Masih. Tapi karena gini, kita itu kalau melakukan terapi itu harus kita yakin dulu. Satu, yakin. Yang kedua, kemampuan kita dan tubuh kita itu kayak gimana. Saya nggak bisa. Oh, kamu nggak boleh. Saya nggak bisa begitu. Saya lihat dulu personal orangnya. Kalau ternyata kamu vegan sudah bisa dan 100% kamu respon, oke, lanjut. Kalau kalau saya hanya ingin mengaktifkan apa yang Tuhan berikan ke manusia, yaitu memakan segalanya. Cuman yang paling sulit dari manusia adalah menekan hawa nafsu. betul nggak? Betul. Ketika dia suka makan steak, maunya makan steak setiap hari. Ya, seperti itu. Betul ya? Yang saya juga Chicken tuh makanya tiap hari. yang saya karnivora makanya di non itu Iya. kan kalau saya sekali vegan, saya akan memakannya vegetarian makan aja. Nah, ya sudah kalau kayak Tidak gitu. akan memakannya Nah. karnivora ini, betul kan? Jadi kalau kayak gini, tipikal orang yang langsung saklek, tek. Ya udah, satu kamu pilih yang paling aman karena apa? Vegan. Silakan, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti saya kepada nanti pasien yang lain, Bu, saya kakeksia. Tahu kakeksia? Jadi kakeksia adalah penurunan secara drastis bagi penderita-penderita kanker yang memiliki tumor, ya, kista, tiba-tiba penurunan drastis. Saya nggak bisa tuh hanya memberikan dia vegan tok. Saya tanya, saya nggak bisa makan sendiri. Oke, kita step by step ya. Untuk apa? Untuk Anda mengenal tubuhmu. Nah, kalau di sini saya lihat Rian sudah mengenal tubuhnya. Iya. Karena kesulitan manusia adalah mengenal dirinya sendiri. Sendiri. Mandiri. Ya kan? Mengenal diri sendiri. Kenapa saya bisa survive sampai 20-an tahun? Dengan kanker saya, dengan tumor saya, dengan autoimun saya. Karena saya sudah mulai kenal diri saya sendiri. Contoh kemarin, saya tidak menyangka begitu banyaknya animo Jawa Barat terhadap kedatangan saya. Sampai jam 12 malam menerima pasien. Saya bilang, saya angkat tangan, nanti dulu, saya harus istirahat. Karena kalau nggak gini saya ambrol. Nah, karena saya udah tahu tubuh saya udah nggak enak nih. Pulang, yang harusnya saya tidak, kemarin kan saya puasa. Saya buka jam 6 sore. Harusnya saya tidak makan lagi kan. Tapi saya terpaksa makan lagi karena wah, tubuh kita udah ngasih signal. Karena kalau kamu udah mengenal tubuhmu ya nak, kamu pasti ngerasa nggak enak, kan kamu berasa tau? Benar. Nah, itu. Maka berbanggalah kita.
Iya. Kamu dan saya bahagia. Kenapa? Karena kita berdua sudah mengenal diri kita. Kalau yang nggak kenal tuh yang sehat-sehat aja, alah bablas wae. Makan ini hajo, seblak hayo. Kemarin saya dapat pasien 26 tahun usianya. Wanita cantik sekali, cantik tinggi sampai udah kayak model deh. Memiliki penyakit CA payudara. Tiba-tiba payudaranya hilang sekali. Dibuka, hilang bu, tenang. Mau muncul lagi atau enggak itu kuasa Allah, bener nggak? Sekarang kamu harus ikhtiar. Saya tanya dulu, makanan kamu apa? Oh dia nggak suka sayur, sukanya seblak, sukanya cimol, sukanya cilor, yang keluarganya cian itu, gitu ya. Iya. Kalau dipikir-pikir, dia vegan loh, bener nggak? Vegan, Bikin. tapi pemilihan vegannya yang salah, kan gitu, ya kan? Iya. Jadi mau vegan, mau karnivor, mau omnivor, hati-hati dalam memilih makanan. Makanlah yang tubuh kita perlukan, Betul. bukan diri kita inginkan. Karena beda nih antara tubuh sama pikiran, pasti berbeda. Tadi malam saja saya dengan anak-anak muda-muda nih, karena dia pekerja yang cukup hebat, bisa mau makan udah nggak nafsu karena kerjaan banyak. Saya bilang gini, ini kamu tinggal nunggu waktu 5 tahun lagi, apa penyakit yang kamu harus alami. Saya paksa makan. Gak pengen bu, karena kamu yang gak pengen, bukan tubuhmu. Tubuhmu udah minta makan, sebenarnya udah minta makan. Hanya perasaan saja. Betul, perasaannya ya kan. Akhirnya ya sudah, saya bilang, bu makan apa? Jangan makan yang aneh-aneh, pengennya sebelakan. Jangan sentuh itu. Ayo saya kasih ke angkringan, Afifah. Pilih ini, ada bebek, ada ayam pejantan, kan protein tinggi tuh. Pilih ini. Minumnya wedang uwuh. Anak-anak muda wedang uwuh mana mau. Nggak suka, bagus apalagi. Nggak suka bu begini-gini. Saya ngasih tahu orang. Ini timnya saya terus nggak mau. Terus saya ngapain ngasih tahu orang? Karena bagi saya, orang yang harus sehat itu orang sekitar saya dulu. Artinya saya bisa menginfluence orang-orang sekitar untuk hidup sehat. Karena orang-orang yang jauh itu, dia udah sakit, baru nyari sehat. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau orang deket yang sehat-sehat saja, nah masih muda ini. Saya punya anak dokter, masih muda 26. Sama. Tiap pagi, kakak, ini ya makanannya, ini brokolinya dihabisin. Ya, ini dikukus nih. Ini nanti ayam yang kukus ini habisan. Pulang kerja, aku tengok, Mbak lihat, Bu, habis. Padahal nggak habis, saya marah itu. Nih ya, nanti jam 10 kamu minum habis makan vitamin D-nya. Nanti jam 12, nah itu dokter loh. Karena apa? Masih muda, masih baik-baik aja. Gitu. Padahal Memandangnya perlu gitu. betul, padahal apa yang kita makan itu ngaruh banget nanti 5 tahun ke depan. Nah, saya tuh alhamdulillah saya panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, Rian Ramadan dengan tumor otaknya yang tadi nggak bisa ngapa-ngapain, udah berapa bulan sekarang ini? 10. 10 bulan. 10 bulan ini dengan terapi menggunakan Timponi dan Neurobiotix sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat buat saya. Tetapi bukan hanya karena Timponi plusnya dan Neurobiotix, bukan. Tapi kemauan kamu untuk sembuh. Kebutuhan diri. Kebutuhan diri. Saya lebih mengutamakan kebutuhan diri dibandingkan kebutuhan Gen Z. Ah, pintar. Coba kalau kamu belum sakit, mungkin pikiranmu belum begini, bukan? Iya. Nah, jadi kamu harus jadi influencer untuk teman-teman Gen Z-mu. Kalau saya kan udah tua, betul ya? Kamu harus bisa menginfluence bahwasannya bener loh yang dikatakan oleh nenek Ike itu. Kan sih dan nenek-nenek umur saya 51 loh. Udah punya cucu tuh. Belum. Itu pasti belum nenek. Ya, sial lagi Pak ya. Artinya apa? Kalau saya udah bu. Oh ya. Saya udah nenek-nenek. Oh. Saya kakek-kakek nenek. Nenek. Karena soalnya udah 2 Oh. cucunya. Oh ya. Kamu tinggal ngasih tahu bahwasannya bener loh, apa yang kita makan 5 tahun jadi saksi tubuh saya rusak. Junk food nggak ada gunanya bukan?
Mau nggak sekarang ketemu saya kasih nugget? Enggak. Gue bilang, "No," karena dia tahu arti makna sehat. Nah, Tawarin sampai ya. makanya kenapa anak-anaknya Mas Tah termasuk ini nih, termasuk 2 orang ini nih. Kalau ini udah nih, kalau yang belakang dia udah mulai nge-gym, udah mulai makan kemarin, "Kok kamu makannya sedikit, Nak?" "Iya, Bu, saya lagi cutting." "Wow, keren. Tinggal ini nih, sama yang duluan." Wow, betul. Kadang orang tua itu terkesan annoying, tahu annoying Tahu. ganggu banget gitu loh. Dikit-dikit ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena kita sudah melakukan itu sebelum kamu lahir, kami sudah melakukan kesalahan. Dan orang tua pasti tidak ingin anaknya mengalami kesalahan yang sama, makanya dia cenderung bawel. Bener nggak? Nah, jadi Ditanggapinya suka kalah gitu. betul, ditanggapinnya juga salah. Jadi menurut saya untuk mempercepat, recovery, karena kan besok kamu MRI lagi ya? Januari. Bulan Januari. Oh, Januari, untuk mengetahui kondisi kan? Iya. Sampai berapa ini ya? Sudah kayak gimana sih daripada terdahulu. Dulu, oke. Perkembangannya sudah seperti Ya, apa? oke. Bapak lihat 2,9. mengecil berarti. Asalnya 1,5 pertama itu awal-awalnya. Nah, kemarin terakhir yang bulan Maret itu sebelum ke sini kita MRI itu 2,9. Oke, sekarang Sekarang belum. Sekarang Masih belum. Januari. oke. Datanya. Jadi gini, ya. Jadi juga tidak semerta-merta tumor itu akan mengecil tiba-tiba, enggak. Karena kita bukan terapi targeting kemoterapi atau dioperasi bahkan hilang enggak. Tapi biarkan tubuh mengantisipasi dan melawannya sakitnya sendiri. Tubuh kita itu cerdas. Tubuh kita itu pintar. Si tumor itu di otakmu itu kan dia bertempat ya. Itu bukan berarti tempat yang dia duduk gitu tiba-tiba akan malfungsi loh. Mungkin ketika kamu waktu pas sakit kemarin kamu memang tidak bisa bangun, nggak bisa boro-boro bangun, boro-boro berlari, boro-boro jalan, bangun aja nggak bisa sih dok. Betul, pasti karena terganggu. Karena kenapa? Bisa berlari. Iya, dia baru nongol, tempatnya baru nih. Nah, si tempatnya menjadi komunitasnya dia itu kan keganggu nih. Nah, tapi komunitasnya dia yang itu di seluruh lingkungannya si tumor itu tadi, dia beradaptasi loh. Beradaptasi atas apa? Oh, itu jaringan terganggu di situ. Ya udah gue lewat sini. Yang keganggu ke situ, ya pasti akan diperbaiki. Cuma jalannya jadi lain. Makanya kenapa Rian mengalami kemunduran, nggak bisa bangun dan nggak bisa jalan terlebih dahulu. Ketika diterapi, baru dirubah. Dirubah apanya? Dirubah cara makannya, ya kan? Minum Tifoni Plus dan Mirgiotic, benar nggak? Diterapi juga di sini kan? Lama-lama tubuh memiliki kekuatan. Jadi tubuhmu sebenarnya nak yang memerangi. Bukan saya, bukan Tifoni, bukan dokter, bukan. Kita hanya ngarahin. Tapi kesembuhan ada di tangan siapa? Hanya ada 2. Tuhan dan dirimu sendiri. Percuma kita ngasih, oke ya. Tolong ini diikutin nih plannya, ini begini. Saya pengen ya ada itu, makan yang enak aja yang aku mau, ya percuma. Karena kan kami di sini ini hanya kasih saran. Di rumah perangmu dimulai. Ya kan? Dan termasuk faktor lingkungan. Itu ngaruh banget Pak, Bu. Kalau ibu bapak masih makan makanan yang tidak mendukung dia dalam arti ya, ada dia tapi makan makanan yang beli walaupun dia ke mental ya, itu juga akan menggerus mental living-nya Ria. Kenapa? Aku juga pengen sebetulnya, tapi aku tahu aku sehat. Betul, tapi hargailah. Jadi kalau makan yang mungkin senang tidak dianut sama Rian, walaupun Rian tidak mau, ya singkirkanlah. Karena dia masih butuh, nih kalau prediksi saya nanti kita tambahkan beberapa mitochondrial booster, nutraceutical booster yang sebetulnya ngasih makan tubuhmu, ngasih makan bala tentaramu, ngasih makan NK selmu. Jadi di dalam tubuh itu ada yang namanya NK sel. Apa itu NK sel?
Ibaratnya Encasel itu seperti pabriknya produksi tentara tubuh atau kita sebut dengan pabrik imunitas tubuh. Kalau Encasel kamu turun, kamu drop. Nah, Encasel ini sensitif. Dia nggak akan bisa bertahan terus-terusan. Kalau nutrisi kamu tidak mencukupi. Kalau kamu stres. Kalau kamu terlampau lelah. Ini saking sudah senangnya Rian bisa berlari, sekarang bisa jalan-jalan. Aku mau jalan-jalan lari. Jangan dulu. Tetap harus diatur. Ya nak. Karena kenapa? Dia lagi recovery pelan-pelan. Nah, perbedaannya holistik dengan bahan alam sama dunia kedokteran yang main potong-potong atau main angkat tumor atau kemo itu di situ nak. Butuh kekuatan mental, butuh kesabaran. Sama seperti saya juga. Nah, saya sangat berterima kasih nih Rian mau datang berkunjung lagi ke sini bertemu dengan saya. Karena bagi saya ini kita terapi lagi yang lebih advance, insya Allah akan jauh lebih baik. Nah, ada yang namanya kita mitokondria booster. Mitokondria booster itu yang kita berikan adalah seluruh mineral dan nutrisi. Kalau nanti untuk Rian kan di otak nih. Nah, memang saya tidak menjual obatnya Bu, karena Ibu dan Bapak bisa mencari. Boleh di marketplace, tapi bukan marketplace Indonesia, saya nggak menyarankan itu. Bukannya saya tidak cinta produk Indonesia, toh yang dijual juga bukan produk Indonesia kok. Karena kenapa? Terjadi banyaknya pemalsuan. Baru kemarin saya dapat update dari BPOM, begitu banyak suplemen-suplemen yang dipalsukan. Harganya murah. Padahal secara logika, saya kan orang farmasi yang bisa ngitung nih. Nggak mungkin harga segitu tuh. Nah, jadi nanti mungkin saya kasih linknya. Ada satu suplemen yang saya konsumsi sampai sekarang karena memang fungsinya untuk pekat. Ya, nah suplemen apa saja yang sudah dikonsumsi sama Rian selain Tiponiflex dan Nilbiotik? Itu Vitamin D. vitamin D dan juga omega 3-nya saya berganti dari omega 3 yang asalnya itu menggunakan yang dari ikan itu omega 3 fish menjadi omega 3 yang walnut. Oke, berarti semuanya 3. Package semua. Terus apa lagi? Dan juga saya mengkonsumsi itu yang disarankan di Islam baiknya itu mengkonsumsi kurma itu ganjil yaitu ganjil saya konsumsi setiap hari kurma itu menjadi 3 biji. Oh, Masya Allah. Dan juga saya mengkonsumsi yaitu biji-bijian berlanjut yaitu biji almond. Oke. Kacang almond. Sehari makan kacang almondnya berapa? Kenapa aku udah tadi? 7 almond itu. 7 almond. Saya kurangi boleh? Oh iya. 3. Lima. Oh 3. Jadi 3. Ya, karena kita penyakit punya sama nih. Kamu kan punya tumor di otak ya, sama kita. Nah, jangan terlampau berlebih mengkonsumsi almond. Hanya 3 saja. Karena sebetulnya kebutuhan dia untuk nutrisi, tetapi kalau nanti terlampau banyak justru akan mempengaruhi saraf simpatiknya. Kamu akan lebih cenderung begini. Ya, saya udah nyobain soalnya. Enak nih almond, makan banyak. Ada kali 30-40. Tiba-tiba ini saya sendiri. Tiba-tiba sendiri kaki. Karena kita sudah ada masalah di otak kita kan. Jadi kamu hanya boleh 3. Terus apa lagi? Suplemen. Suplemennya apa aja selain vitamin D3 plus K2? Nah, Suplemen yang lain tidak. paling zaitun sendiri. Dia minum Oke. saya minum zaitun dan juga madu. Oke, madunya madu apa? Madunya Hutan. madu hutan dan juga madu yang biasa dibalik. Itu madu yang original. Yakin lo original? Ya, sebabkan saya melihatnya madu tersebut original itu memiliki 2 tutup bukan 1 tutup. Enggak ada ngaruh saya. Kalau yang tidak original saya Jadi gini, hanya 1 tutup. ini buat ilmu buat Rian ya. Jadi bukannya saya tidak mendukung Tibun Nabawi. Kalau Tibun Nabawi di zaman Nabi saya 1000% mendukung. Tapi kalau Tibun Nabawi sekarang ya, karena saya tuh mengenal orang-orang produsen.
Ini terpaksa harus saya omong nih di sini ya. Mohon maaf teman-teman, perjuangan kalau marah sama saya harus speak up. Mereka membuat madu tidak dengan real madu. Campuran gula. Ini habis ini saya dimusuhin nih. Dicampur dengan fruktosa, dengan sakarosa. Ada yang lebih gila lagi. Gula tebu. Ya. Apa nggak naik itu indeks glikemik dalam tubuh kita? Jadi kalau kamu mau minum madu, jangan percaya iklan. Iklan itu bisa dibikin. Oke ya. Tapi betul-betul memverifikasi betul nggak Asli nggak? asli. Caranya gimana? Kalau saya lebih begini. Kalau saya lagi pengen beli madu ya. Di Banten itu ada, ya kalau Banten di Jakarta itu kan kayak ada, apa sih istilahnya, Bi? Kalau di Banten tuh istilahnya lokasinya apa namanya? Yang di Banten yang pedalaman. Daya. Banten itu Jakarta tuh loh. Bukan Daya Kalimantan. Jadi di Banten itu kayak ada suku di dalaman. Betul. Baduy. Tapi tidak yang dibawa di jalan-jalan ya. Saya juga nggak 1000% percaya. Jadi saya datang ke sana, saya ke pengrajinnya sendiri. Saya tungguin gimana dia ngambilnya. Bu, tapi kalau ini mah harganya beda. Nggak apa-apa, bayar. Itu aja udah. Bu, kalau gini sih, saya biasanya ke pengepul, nanti harganya beda. Nggak apa-apa, anggap saya pengepul. Begitu luar biasanya bisnis madu. Dijualnya adalah agama. Dijualnya natural, tapi praktek apa namanya? Pengolahannya yang di ininya tuh dicampur. Karena logika saja deh. Nektar lebah itu seberapa banyak sih, Pak? Ya. Dalam satu saraf. Gak banyak. Terus tiba-tiba dijual cuman paling mahal deh 200.000. Paling mahal 100 mili. Ngumpulin berapa tuh? Itu logika berpikir ya. Jadi bukannya saya melarang kamu minum madu. Kalau mau diteruskan itu boleh. Apa ini? Oke. Kalau mau diteruskan itu boleh, tapi perhatikan. Satu. Perhatikan dulu dari mana asalnya ya. Yang ketiga tadi kan kamu suka almond. Tolong almondnya 3 saja. Iya saja. Nah, terus kurmanya kamu yang makan kurma apa? Kurma yang dimakan itu batang. Yang ada pasangnya kurma apa? Iya, apa? Namanya kurmanya jenisnya apa? Kurma? Nama kurma apa? Pokoknya gitu. Gue yang ada batangnya. Oh, tolong pilih yang ajwa. Ajwa mah yang hitam. Ya. Hitamnya ajwa, iya betul. Dan bukan yang besar ya. Kalau ajwanya yang besar, itu bukan dari Madinah. Kalau yang dari Madinah itu yang agak kecil-kecil, yang gak keras, makan itu. Saya kalau setiap itikaf itu nggak pernah buka puasa, Bu. Buka puasa nggak pernah makan apa-apa malah. Jadi buka puasa saya itu hanya air zam-zam bisa sampai 2 liter tuh, sama azwagi 3. Tapi kan kalau di Masjidil Haram itu kan ketika kita buka puasa kan banyak gratisan tuh. Itu isinya cuma kurma aja. Dan saya praktekkan sahur, terus buka puasa sama camilan cuman paling saya total makan azwa itu paling cuma 15 biji ya. Kalau buka kan makan 3. Sembari nunggu sholat tarawih saya makan kadang gitu. Saya kuat loh. Saya tuh kalau Ramadan alhamdulillah masih dikasih izin sama Allah 5 tahun berturut-turutnya saya selalu di sana. Karena saya merasa kalau kayak kita gini, kita merasa umur kita tuh nggak lama. Karena bagi saya harus siap-siap dengan kematian saya gitu loh. Kan saya udah divonis mau 4 bulan lagi mati. Ya kan, tinggal minta sama Allah, ya Allah, beri saya faedah hidup. Beri saya kebarokahan hidup. Kalaupun hidup saya ini tidak barokah buat orang lain, jemput saya dengan keadaan yang barokah. Itu doa saya. Kalau saya tidak bisa barokah buat orang lain, jemput saya dengan keadaan yang barokah. Tidak menzolimi diri saya sendiri. Itu doa saya itu setiap tahun. Nah, kamu udah benar. Tapi tibun nabawinya harus diperhatikan. Nah, vitamin D3+K2 minum yang berapa miligram? Itu yang 800. Yang 500. Sudah pernah cek vitamin D-nya dalam darah? Udah kemarin. Berapa? Nah, itu Ada hasilnya? sama teh ada kemarin. Teh itu siapa? Oh,
bukan di kantung itu mah di darah. Oh, yang di darah, Oh. yang di darah senang. Darah. Nanti Bisa. minta tolong Rian dicek dulu yang di dalam darah. Ya, walaupun dia ini steril nih badan ini. Ya. Untuk seorang penderita tumor otak yang tidak bisa ngapa-ngapain sampai itu udah luar biasa. Nah, kita cek vitamin D-nya karena ketika vitamin D-nya dia bagus, Pak. Taruhlah dia bisa 150 lah ya kita tahan karena kan orang tumor cancer itu kita nahannya di situ ya. Kekuatan dia akan jauh lebih 3 kali karena dia masih muda, umur masih 21 untuk melawan penyakitnya. Kalau sudah minum vitamin D13K2, jangan lupa minum magnesium glisanat. Kenapa? Karena kalau kamu sudah minum vitamin D13K2 dosis tinggi, tidak diberi magnesium, maka yang terjadi adalah kalsiumnya tubuh kamu akan naik. Karena dia keluar tuh, nggak ke tulang tuh. Makanya selalu harus kita cek kalsium darah. Bahayanya di mana nih kalau kalsium keluar nih dari dari pembuluh darah ke darah kita gitu. Terjadi kekerasan otot kita sendiri, bisa di jantung, bisa di paru-paru misalkan. Itu yang akan mendapatkan serangan yang lebih fatal. Ketiga ya, 2 ya sudah ya. Yang saya okekan nih. Jadi vitamin D13K2, magnesium. Nah, untuk Rian ya butuh yang namanya vitamin C. Vitamin C Rian minum nggak? Saya sering memakan buah tomat yang mengandung vitamin C yang Oke. setahu saya. Oke. Saya koreksi ya. Betul sekali. Seluruh vitamin ada di buah dan sayur. Tapi ingat, kebutuhan masing-masing personal orang itu tidak sama. Kalau Rian makannya berapa puluh biji tomat? Kalau tomat tuh Karena harus sehari 2. sehari 2. Sehari 2. Padahal untuk kita yang terkena tumor dan kanker membutuhkan vitamin C bisa sampai 100 kalinya dari yang kamu makan. Paham nggak maksudnya? Terus Kok begitu, Bu? Emang kenapa? Jadi gini. Kenapa sih orang kena tumor? Kenapa sih orang kena kanker? Karena tubuhnya mengalami gangguan metabolik. Gangguan metabolik yang disebabkan karena apa? Gangguan metabolik yang disebabkan karena kerusakan sel tubuh kita akibat diri kita sendiri. Radikal bebas kita masuk di dalam tubuh kita jauh lebih banyak daripada antioksidan yang kamu makan. Bu, saya makan sayur. Oke, sejumput. Saya juga makan tomat, Bu. Oke, berapa? 2. Saya vegan loh, Bu. Berapa kilo kamu makan sayuran sehari? Ada kapasitasnya bukan? Nah, makanya nutrisi itu perlu di backup. Apalagi kamu vegan. Ya. Protein yang kamu butuhkan kan pasti yang kamu dapatkan kan dari nabati. Nabati. Nabati yang paling sering kamu makan apa? Tempat yang kali saya makan yaitu adalah kacang kedelai dan juga sayur bayam. Kacang kedelai, gula sayur kacang kedelai, bayam sama Kacang-kacangan. kacang-kacangan. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kalau di dalam tempe itu jauh lebih tinggi daripada daging? Tempe itu lebih tinggi. Lebih tinggi daripada daging. Tahu nggak? Itu sudah ada risetnya loh. Kebetulan 8 bulan yang lalu saya ketemu salah satu profesor dari Jepang. Makanya kenapa tempe dipatenkan di Jepang? Ya, dia bicara gini, Ike, your country is very, very, very smart. You have the high protein with your plant. Tempe. Salah satu penelitian beliau adalah memverifikasi tempe protein, jenis proteinnya apa. Karena protein itu jenisnya banyak. Ya, asam aminonya banyak. Nah, asam amino itu ada 23 asam amino. Asam amino itu ada yang esensial dan ada yang non esensial. Nah, di asam amino ada yang tidak bisa diproduksi sama tubuh. Makanya harus dari makanan.
Tapi makanan saja ternyata nggak cukup loh. Kalau caranya salah. Saya tanya nih, ibu kalau nyediain Rian, vitamin masak tempenya diapain? Goreng. Nah, terus? Kadang di ose-ose. Nah, jadi Rian cuman makan bekas protein. Seperti itu saja. Iya, karena protein itu rusak dalam keadaan panas. Saya tanya lagi nih sama ibu, kalau ngasih Rian bayam, cara masaknya gimana? Desain juga. Iya, caranya gimana ngolahnya? Apa air masukin bayam. Nah, udah hilang lagi tuh larut tuh nutrisinya. Jadi gimana nih Bu yang bener? Didihkan aja dulu. Bumbunya apa biasanya kalau pakai itu? Bawang putih, Bawang merah. udah kasih temu kunci. Hmm. Karena temu kunci mengandung isoflavon tinggi. Ya, bagus untuk vegan. Saya kasih jahe gitu. Jahe boleh, tapi rasanya pasti tidak akan nyaman. Iya. Temu kunci lah yang paling ngeblend. Jadi karena saya berpuluh-puluh tahun berpuluh-puluh tahun menghadapi makanan yang harus saya makan, saya suka mengeksploitasi makanan. Nyobain pakai ini gitu ya. Nah, itu dia mendidih nih, udah mendidih, matikan. Bawang merah, bawang putih, temu putihnya udah temu kuncinya udah dikeprek ya, cemplungin, tutup. Tutup ya. Nah, si jagung, kemudian bayam, kukus aja Bu. Tapi nggak bisa barengan tuh kukusnya, karena jagung akan jauh lebih lama. Kalau bayam paling 5 menit doang, angkat. Kalau jagung sampai dia masak, sisihkan. Ini udah suam-suam kuku, udah 60 derajat Celcius baru masukin. Paham ya? Nah, itu kamu akan dapat isoflavon, terpenoid, alkanoid yang masih keren. Boleh dikukus ya biar Iya, berat. Oh, oke siap. Udah dibilang, Bu, udah gitu. Karena kemarin pasiennya banyak sekali, saya sampai jam 12 malam. Nah, saran saya untuk Rian, saya mau terapi Rian itu dengan Mito Booster Nutraceutical dan juga kita naikin vitamin D-nya. Supaya Rian bisa lebih optimal. Kalau Nah, vitamin C-nya itu gimana? liposomal, ibu gini, beli aja. Beli, tapi saya akan infus ya. Mana ada kertasnya itu? Tolong. Ini apa karena ada lampu ya? Saya baru berasa panas. Oke. Dari botiknya masih ada? Masih. Masuk. Tipoli tetap 3x2. Karena tumor di otak itu agak rentan. Kamu puasa nggak, Nak? Oh, saya tidak berpuasa, tetapi saya itu mengetahuinya yaitu kalau di tempe itu proteinnya rendah, kalau di daging tinggi saya mengetahuinya. Saya akan, Pengetahuan. kalau kamu mau jurnalnya, saya bisa kasih jurnal ke kamu. Ada jurnal penelitian tentang tempe. Saya lihatin ada juga suka dari. Oke, ini saya kasih tips ya. Saya kasih tips. Mana sih, Bu? Oh. Ini apa? Nah, kemarin sih baik-baik aja, Bu. Jadi gini, jangan pernah kamu mencari informasi tentang ilmiah dari Google. Karena orang iseng nulis aja bisa muncul di pencarian. Tapi kalau kamu mau mencari karya ilmiah, penelitian ilmiah, jurnal internasional yang memang ilmiah dan diverifikasi oleh internasional, kamu harus mencarinya di Google Scholar. Berbeda. Beda. Kalau kamu ngetik, keluarnya apa? Penelitian semua. Baru di situ confirm. Tapi seluruh jurnal juga belum tentu tepat ya. Jadi kamu harus cari yang terindeks Scopus A. Ada lagi, kalau orang peneliti carinya begitu Pak. Jadi kalau ketika, ada penelitian terbagi, saya hanya lihat, oke nanti dulu, saya nggak bisa percaya dulu, saya cek dulu. Jurnalnya siapa, yang menelitikan siapa, ada konflik of interest atau tidak, masuk Scopus apa enggak. Tapi kalau dia sudah masuk Scopus, ambil. Karena itu berarti akan menjadi dibakukan untuk upgrade ilmu pengetahuan baru. Itu ya sayang. Jadi makan tempe ya, paling bagus yang mentah. Mentahnya ya. Masih anget-anget. Tapi tidak dalam plastik, yang di daun. Ya, mau enak boleh. Pakai apa? Gula, jangan. Kan kamu ada kurma tuh. Nah, ambil kurma yang ini. Insya Allah.
Bukan azwa, bukan. Dia agak lembek. Yang aduh ya Allah, kurma apa jenis? Dia agak lembek, dia besar, dia lembek. Jadi kalau dipegang itu benyek gitu. Dibikin selai. Kayak selai gitu, Bos. Ah, itu boleh. Makan itu malah saya oke. Ya. Kita coba IF. Gak usah banyak-banyak, gak usah lama-lama. Karena bagaimana caranya kita mematikan tumornya dia, bukan? Itu dengan puasa. Dengan autofagi. Puasanya ya gimana? Inter Ya itu Senin Kamis. Ya, boleh. Tapi kalau saya menyarankan kamu intermittent fasting ketika kamu nggak puasa. Ya, jadi sabar, sabar. Jadi kalau bisa besok kita udah mulai puasa, nanti dijelaskan sama Mbak Eza cara puasanya gimana. Plus meal plan-nya nanti kita coba revisi sama gini, Bu. Vitamin D3 plus K2-nya apa namanya, 2 kali apa, 2 kali 1 boleh, 1 kali minum 2 kali juga boleh. Magnesiumnya tetap, zinc 50 miligram itu wajib karena dia akan menguatkan otot-otot sarafmu. Oh siap. Iya, namanya zinc picolenat, bukan zinc citrat. Tapi zinc picolenat ya. Kamu susah tidur nggak? Kalau tidur saya tidak susah, tapi bila tidur saya mengkonsumsi seperti kopi atau kafe itu akan susah ya tuh. Oke, berarti kamu belum perlu melatonin. Nggak usah. Vitamin C-nya cari yang liposoma. Bisa nyari di marketplace luar negeri namanya ini. Kalau ini udah jaminan pasti asli. Oh tadi yang masuk. Tahu ya? Apa sih? Omega 3 oke. Omega 3-nya kamu makan minum sehari berapa kali? Omega 3 itu dimakan dari kacang warna karena di sepat warna itu karena omega 3 mengandung omega 3. Ya, tapi kecil sekali. Kamu bisa cari omega 3 yang vegan, ada kok. Oh yang dari ikan kuat juga ada. Nggak usah. Kalau kamu katanya vegan. Makanya Kalau kamu mau ada dari bunga matahari. Bunga matahari itu cukup tinggi omeganya. Jadi kamu makan kuaci aja. Waci. Tapi kuaci yang nggak asin ya. Oh iya. Waci yang enggak. Kuaci yang nggak asin. Enggak boleh waci. Nggak boleh kuaci yang asin. Oke. Nah, Rasa. probiotik. Probiotiknya minum nggak? Nggak. Cari yang strain jenis bakteri dari probiotiknya bukan lactobacillus, tapi itu nggak bisa. Jadi harus bifidobacteri. Nyarinya di situ lagi. Tulisannya bifidobacteria. Nanti ada salah satu link apa ya? Itu bagus tuh. Ini nanti juga bisa ada ini tadi kertasnya mana yang saya coret? Nah, saya kasih linknya coba, Bu. Nah, vitamin D3 plus Dado kamu Di sini Oh, di sini ada? Oke. Ini bisa. Ini bisa. Nih, jadi kamu bisa nyari link di obat-obat sih. Tapi kalau vitamin D3 plus K2 di sini ada. Di terapi ada. Multivitamin mineral harus dan dia perlu kebutuhan folat. Ibu biasanya ngasih apa? Bukan asam folat. Karena asam folat tidak akan dicerna sama tubuh. Percuma. Harusnya dia lebih keren. Kenapa? Dunia kedokteran sekarang masih memberikan asam folat. Mereka belum update. Mohon maaf ya, Dok. Karena kenapa? Asam folat tidak dapat dicerna sama tubuh sehingga masuk ke dalam tubuh kita, ke jalur metilasi kita dengan baik. Harusnya yang dicari apa? Metil folat. Ya. Carinya di situ tadi. Oke? Jadi asam folatnya dikonsumsi aja. Nggak ada gunanya masalahnya. Cari yang baru aja ya. Sama B12. Oh, B12-nya bukan B12 ya, tapi metilkobalamin. Nah, jadi banyak nih. Kadang-kadang, oh aku sudah minum vitamin C. Mohon maaf ya, ada merek yang paling murah tuh. Tapi kalau kamu minum 3 atau 4 kapsul, pasti pipismu kuning bukan? Itu tandanya vitamin C-nya nggak keserap. Kemudian
Ini untuk Rian kita kasih bertahap, tapi 1 kali 1 minggu per minggu ya. Ini kapan persiapan untuk itunya? Persiapan untuk MRI kapan? Januari. Oh, kita bikin dia bagus. Januari ya? Berarti 1,5 bulan tuh. Bismillah ya, mudah-mudahan bismillah. Karena ini nutrisi semua nih yang saya kasih. Saya itu 1 kali 1 per bulan. Kamu paham ya maksud tulisan ibu gini ya? Oke. Kamu sudah bisa, energi kamu powerful nggak? Lari di tiap hari. Saya sudah Kalau udah pulang-pulang Banget keren. DM-nya nama istri. Saya nanya udah seminggu sekali udah lepas ya atau kulita. Sena berapa kali? Seminggu sekali yang itunya sekali udah sedikit sekali. Oke. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali lebih bagus sih. 3 kali. Kalau mau merangsang sarafnya, akupuntur kan hampir sama tuh dengan Sena. Ini buat saya. Karena saya dulu ketika sakit pertama kali saya terkena di otak itu dan saya tidak bisa jalan sama sekali itu saya tiap 2 hari sekali saya akupuntur. kita dulunya akupuntur juga di Jarum sama di distrik gitu. Iya, betul. sebelum kesini. Gitu. Tapi perubahannya karena tidak obat-obatan. Iya pasti. Kenapa Rian itu optimal? Karena 1 usianya masih muda, 2 dia patuh, 3 Tiponi plusnya Nirbiotiknya kerjanya bagus. Apalagi kalau saya ketambah suplemen, ngacir Pak, ngacir. Insya Allah bismillah. Tapi harus komitmen dan konsisten. Soal saya lihat anaknya konsisten. Iya. Oke, Pak, Bu? Kita aja nggak mau. Iya, keren. Ya. Kalau pilihan hidupnya sudah vegan, lakukan. Jalani, karena cocok. Oke, baik. Bismillah. Insya Allah nanti kalau udah bertemu lagi bukan hanya sekedar lari. Iya. Sudah gagah. Ini, saya sarankan tetap bodybuilding. Oh, Harus ini. Dia harus ini. kan Wajib. wajib. Nge-gym. Di sini ada coachnya kan? Nah, lihat. Kenapa? Biarkan energimu itu larinya masuk ke ototmu. Sarafnya juga lama-lama istilahnya lebih kuat ke situ. Ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Iya. Bapak Ibu. Mohon maaf atas waktunya ya. Tadi sempat nunggu. Sehat-sehat selalu ya nak. Kuat selalu insya Allah. Masih ini buat saya udah luar biasa banget. Heeh. Tinggal nanti caranya dia fisioterapi segala macam untuk ini kan dia masih keseimbangannya masih Iya. kurang. Belum. Nah itu butuh dilatih begitu. Ya?